dalam pemungutan suara di TPS tersebut. Bagaimana Anda menyikapinya? Baik, terima kasih. Mungkin ini merupakan bagian daripada kompetisi. Kalah, menang, bahkan tidak ada suara sekalipun, itu sudah menjadi resiko kita sebagai calon. Kalau menurut kita hal-hal yang berkenaan dengan calon ini setidaknya begini, kita jika misalnya tidak terpilih setidaknya pernah mencoba sampai ke calon. Jadi itu setidaknya. Seandainya pun terpilih, mungkin kita akan melaksanakan program yang sudah kita rancang dari awal sesuai dengan visi misi kita. Kemudian mungkin seandainya juga tidak terpilih, bukan berarti kita tidak bisa ikut membangun. Tetap kita membangun jika kita diperlukan atau dibutuhkan oleh kawan yang terpilih. Seandainya tidak dibutuhkan sekalipun, berarti itu adalah memang kawan-kawan kita memang tidak memerlukan, kenapa kita ikut, kan seperti itu. Namun kita, harapan kita mudah-mudahan seandainya tidak terpilih sekalipun, kita tidak masalah, kita tetap berjiwa besar, tidak jadi masalah. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas pertanyaan selanjutnya. Ya, beri tepuk tangan buat nomor 1. Mungkin ini lo kenapa ada tiga hari sih? Jangan ada biar suara sedikit deh, supaya semangat lah. Lo gue kan mau ngambuk di TPS. Iya pas. Yang penting suah mencoba lah. Ya untuk sisi selanjutnya untuk nomor 2 atas nama Pak Mas Iya, kalian persilakan. Wadah yang dipersilakan ambil. Terima kasih atas kesempatannya. Kita nomor 2 ke bagian pertanyaan. Bagaimana kita tahu bahwa mayoritas masyarakat desa ini sendiri ini mengutamakan hidupnya dalam bidang pertanian. Apa upaya dan kebijakan Anda untuk meningkatkan dan memajukan bidang pertanian di desa ini sendiri? Memang kita tidak bisa kita pungkiri ya, masyarakat kita ini adalah mayoritas petani. Nah, dalam hal ini kita akan mengaktifkan kelompok-kelompok tani yang sudah ada, membenahi dari segi penataan kelompok-kelompok tani ataupun secara asosiasi ataupun secara kelompok, dan bekerja sama dengan dinas pertanian dan dinas-dinas terkait lainnya. Dalam hal dinas pertanian, kita bekerjasama dengan penyuluh pertanian. Komoditas-komoditas apa saja yang bisa kita tanam di desa ini sendiri ini, yang bisa dibudidayakan oleh warga desa ini sendiri agar memiliki hasil yang optimal. Artinya di sini kita menyesuaikan daerah kita, apa yang bisa masyarakat kita tanam. Yang ada kan jagung, contohnya di sini, padi, pisang, karet. Nah, kita kan berusaha bersama dengan dinas terkait untuk bagaimana peningkatan pendapatan masyarakat, kayak harga, ketersediaan pupuk, ketersediaan bibit, itu akan kita usahakan. Kalau kita ada program-program di bidang pertanian yang memang tidak bertentangan dengan kehidupan masyarakat kita, kenapa kita tidak ambil? Yang penting tidak merugikan masyarakat kita. Kalau kita ada peluang di kabupaten, provinsi, terus kita tindak lanjuti selama program pertanian itu menguntungkan bagi masyarakat kita. Saya rasa kedepannya kalau memang kita terpilih, hal itu akan kita lakukan, bukan hanya sekedar ucapan atau kata-kata belaka. Sampai ke provinsi akan kita cari kalau memang program-program itu ada. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanian sesuai aja Bang, daerah kita nih banyak petani, tapi jangan ada ingat Pak lah. Lagi nanti yang tidak biasa bakal pertanian ini pangsa pasarnya Pak cari akan. Ini buat anda orang kemana menjual sangat. Nah, masuk pangsa pasar
dan perlu dikaryakan. Jangan masyarakat disuruh bertahan sama Jepang sepasarnya kan ada lah. Mengatakanlah, iya untuk selanjutnya kepada calon nomor urut 3. Baik, terima kasih. Dapat kebagian pulang. Nah, kebetulan kebagian ini panjang banget tulisannya. Dasar pas. Ulun bacakan lah. Dalam pemerintah desa terdapat berbagai elemen penting yang menjadi mesin penggerak dalam menjalankan roda pemerintah desa. Di antaranya pembapal, BPD, perangkat desa, ketua RT, lembaga masyarakat desa atau LKD, kadar, dan petugas desa. Apa kebijakan dan langkah-langkah yang akan Anda lakukan jika terpilih sebagai pembapal di Saines Giri untuk membangun kerjasama harmonis, komunikatif, demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel antara seluruh elemen-elemen tersebut. Nah, Ulun tadi sudah mencantumkan di visi misi, itu sudah ada, artinya sejalan apa dengan pertanyaan ini. Yang pertama, Ulun kalau terpilih otomatis merangkul ini adalah mitra kerja kita, artinya harus kita samakan dulu visi misi, pendapat, pandangan. Kalau sudah sama, baru kita bisa menjalankan program-program yang kita ingin bangun. Karena mana semua yang ada BPD, pembaka, pemerintah desa, RT, apa segala itu adalah tangan perpanjangan yang mendukung kerja-kerjanya pembakal. Amun babuhannya nih dalam artian kada sepakat ini orang kita, ini kalau awal pembakal itu bagaimana seorangan, maka program kita adalah yang pertama itu adalah menyatukan pendapat dan persepsi dari dulu. Artinya kita hendak membangun desa ke depan yang lebih baik, kita harus saling kerja sama satu sama lain. Misalnya ada BPD ini harus kita berikan juga pemahaman dan sebagainya. Sama-sama lah artinya BPD ini kan mitra kita. Nah, artinya pembakal salah tuh wajib BPD menagor. Begitu juga sebaliknya, artinya sama-sama saling memberikan pendapat dan sebagainya. Nah, terkait yang lain-lainnya, aku pikir kayak keharmonisan apa segala macam di desa kita ini tadi sudah ulun perhatikan dari awal bahwa desa kita ini majemuk. Kalau majemuk itu perlu yang namanya keharmonisan, saling menghormati satu sama lain. Jadi tidak membeda-bedakan bahwasanya si A ini, si A, si B, tidak memandang kepercayaan. Kepercayaan itu adalah hak pribadi. Jadi jangan dibawa-bawa ke pemerintahan desa. Timbul kayaknya aja itu ya dalam tanda kutip, mohon maaf, itu orang Islam ya, jangan jadi haru itu ada. Artinya itu adalah yang akan menimbulkan kesalahpahaman di antara beberapa. Maka itu yang harus kita jaga dulu. Nah, di sini di Dinas Giri ini dulu ada yang namanya kalau tidak salah itu FKUB. Nah, Kerukunan umat beragama. Maka itu yang harusnya sebagai rumah kita menyatukan antar kepercayaan. Jadi di situ akan kita mulai kita bangkitkan kembali, kita bangun, kita komunikasi seperti apa kira-kira tidak akan terjadi kesalahpahaman satu antara lainnya. Mungkin itu saja yang ulun sampaikan terkait pertanyaan ini. Salah hilaf ulun mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada calon nomor 3. Mantap dia nih. Iya, tadi mengulang kembali itu kerjasama memang diperlukan. Kerjasama antara beberapa lembaga pemerintah desa, BPD, contohnya LPM, PKK, Kadar Posyandu, dan pemerintah itu sendiri agar tercipta pembangunan yang harmonis, berkelanjutan dengan satu tujuan. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Untuk selanjutnya ada satu pertanyaan lagi ya. Iya. Ini untuk lebih meriah lagi langsung mau lempar acak saja. Untuk yang pertama pertanyaan terakhir ini beri kesempatan kepada nomor urut 3 lagi.
Ujang pulang. Marasnya. Sekali dapat kepanjang nih panjang terus. Halo lebih panjang. Jadi kalau orang ini memikir nah. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya pertanyaan untuk memaksimalkan peran kaum perempuan di desa dan meningkatkan keterampilan di bidang usaha dan kesejahteraan bagi perempuan, kebijakan dan program kerja-kerja apa saja yang akan Anda susun untuk pemberdayaan kaum perempuan tersebut kelak jika terpilih sebagai pembakal desa Hinas Giri. Nah, ini nomor tunggu pertanyaan pas. Bujur, di dalam program pemerintah itu ada yang namanya pernyataan gender. Apa itu pernyataan gender? Perempuan itu jangan dibedakan lelaki dan bini, hanya sama aja. Ini anak sekolah sama sekolah, ini berpendidikan sama, peningkatan pikirannya sama. Nah, jadi ulun itu amun sebagai pembakal kaina, maka dalam hal apapun dalam keterlibatan pembangunan ke depan itu pasti yang melibatkan yang namanya bibini. Amun kada ada bibini, kita apa kada ada anak-anak cucu. Keterampilan kayak apa caranya supaya bibini ini kita di Dinas Giri keterampilan kayak orang di kota juga kita datangkan yang namanya ibu-ibu PKK bekerja sama dengan ibu PKK kabupaten, ibu kata ya, sebagai kira-kira potensi apa yang bisa diolah oleh ibu-ibu di wadah kita. Nah, misalnya tadi bola wadai, kira-kira diproduksi wadai, diolah diantar ke Barabai, nah atau dianda-anda ke warung-warung, itu adalah bisa diolah oleh kita. Kita ini sebenarnya tinggal memprogramkan ulah programnya ya. Kalau bisa itu ada duitnya kita olahkan, itu pasti bisa ibu-ibu kita. Masalah catering kan, sama dengan apalagi dari sektor wisata ada di sini. Tinggal kok anyaman kita tingkatkan yang bagus. Kayak apa caranya supaya bagus nyamannya? Kita datangkan orang melalui program bisa kan. Habis itu misalnya tata rias pengantin. Nah kita nih amun pengantin pasti datang orang di Benua terus. Kenapa nyiu aja? Wah, 1 juta, 2 juta, 3 juta, berarti dia maka warga-warga kita ini pastinya pengantin itu pastinya pakaian nih orang Banjar juga. Kenapa? Karena kita memanfaatkan ibu-ibu. Nah kita nanti ada pelatihan. Nah tadi berkaitan ke potensi, kira-kira ibu-ibu ini selainnya jadi ibu rumah tangga, apa yang kawat kita dimanfaatkan oleh ibu-ibu itu, apa yang kau kita gawe. Maka di dalam program penyusunan kaina desa harus membuatkan anggaran untuk ibu-ibu kita ini supaya berdiskusi dalam artian tuh ikut terlibat dalam membangun desa. Jadi kita mintai pendapat bukan dia nih, nah ibu-ibu jangan berdiam aja di sana maju mana laki ya terus pada rapat laki. Nah lalu kadang buka apa pemikiran ibu-ibu. Nah jadi yang misalnya untuk pikir nanti maka melibatkan semua ibu-ibu, artinya jangan hanya perempuan aja. Targetkan program-program, insya Allah kita akan programkan. Dari yang pertama itu yang sudah ada adalah dari peningkatan PKK. Nah PKK ini banyak dilebar Pak, bukan hanya ibu-ibu. Nah jadi kalau bisa program PKK itu diprogramkan kerjasama dengan mana, kalau bisa kita coba ibu-ibu PKK nih, nah ibu IT misalnya kemana, supaya dalam artian wawasan dan pengalaman ibu-ibu ini tahu di luar sana, sehingga kawan menerapkan di desa kita. Mungkin itu aja. Salam hilaf, kolon, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, peran serta wanita emansipasi artinya calon nomor 3 nanti terpilih jangan ditinggal peran serta wanita ya. Melalui program-program yang sudah ada seperti PKK tetap diberdayakan lebih maksimal. Untuk sekedar diketahui, untuk yang sebelumnya kami untuk peta desa sudah
melaksanakan itu mungkin sampai saat ini istilahnya belum maksimal. Dan karena PKK ini orangnya itulah kita yang ada di kita ini hakun yang itu Pak, itulah obat pelatihan orangnya. Jadi untuk depannya tuh supaya ibu-ibu kita ini ikut berperan serta istilahnya demi dalam pembangunan di Saida Kiri yang lebih baik lagi. Ya untuk selanjutnya lempar ke forum kira-kira antar siapa? Nomor 1 atau nomor 2? Ini tinggal pertanyaan terakhir. Nomor 2. Setuju nomor 2? Ya, langsung nomor 2. Kita bukakan dulu lah. Yang juga. Pertanyaan kepada kita nomor 2 yaitu penyaluran bantuan langsung tunai BLT. Nah, memang ramai di masyarakat selama ini nih. Di masa pandemi COVID-19 ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat desa, khususnya bagi yang terdampak pandemi. Namun di sisi lain, dengan adanya BLT ini, dana desa yang seharusnya dialokasikan untuk berbagai bidang dan program di desa menjadi tidak maksimal dan hanya terfokus pada BLT saja. Bagaimana tanggapan Anda mengenai persoalan ini? Nah, saya rasa ya Pak Presiden Jokowi pun pembangunannya juga terhambat seluruh Indonesia karena itu program pemerintah penyakit jadi harus dihilangkan. Nah, dampak penyakit ini kita semua merasakan. Ada petantu si ACP kena COVID, semuaan bisa kena COVID. Jadi dalam hal penggunaan BLT ini memang kita ada kebijakan-kebijakan yang harus kita pahami sesuai keadaan desa kita. Kalau memang itu di pemerintah ditunjukkan untuk bencana COVID, kenapa ada kita salurkan yang sebujurnya lawan masyarakat keterbukaan karena itu duit utang negara, kita masyarakat bertanggung membayari. Maulah sebagian orang aja yang memakai karena kita membayar semua, tentunya kita bisa menikmati semuaan. Itu menurut pemikiran kita. Masalah BLT dan masalah pembangunan pun kalau bisa tetap kita jalankan sesuai anggaran yang ada, jadi sesuai porsi-porsi yang sudah diatur oleh pemerintah. Kada misalnya dana BLT hambatnya pembangunan, padahal kan kita bisa mengatur memilah-milih nang mana yang prioritas harus kita bangun, nang memang dimanfaatkan oleh masyarakat banyak dulu, nang paling penting itu yang kita bangun sesuai anggaran yang ada. Saya kira jangan mengurangi anggaran Ya, ini ada pertanyaan lagi anak ulang. Pertanyaannya adalah para pemuda mempunyai peran yang sangat besar dalam pembangunan di sebuah negara, khususnya di desa. Kebijakan dan program apa saja yang akan Anda susun untuk mengawal peran pemuda dalam pembangunan di desa? Baik, kita tanggapi. Kalau terkait dengan kepemudaan, ini arahnya ke kegiatan. Mungkin kegiatan dari pemuda ini kita bagaimana pemuda bisa memberikan pemikiran atau semacam pendapat mengemukakan pendapat sehingga kita sebagai pemerintah desa merasa memiliki pemuda-pemuda yang semangat juangnya ini. Itu dulu harapan kita. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan muda-muda ini tentu tidak luput daripada tetuha atau tokoh yang membantu sehingga pemuda ini diarahkan
diarahkan untuk membangun desa sebagai meningkatkan kinerja desa, membangun desa, saatnya bergerak. Yang muda bergerak, yang muda dan yang tua juga bertanggung jawab. Semuanya kita di dalam pembangunan terlibat. Jadi tidak ada istilahnya yang tua tahu di yang muda aja, itu tidak seperti itu. Yang muda juga dibikin, artinya dikawal oleh yang tua. Dan kalau seandainya nanti pemuda-pemuda ini yang berkemampuan, berkapasitas tinggi, maka kita dukung bersama-sama untuk kemajuan desa. Dari pemuda misalnya kita ambil contoh misalnya dari pengelola wisata misalnya, Darwis. Maka jiwa-jiwa muda inilah yang menggerakkan di bidang wisata. Dan yang tua sebagai apa? Sebagai penasehat, sebagai pengarah. Yang muda inilah yang bergerak. Karena yang tua, mohon maaf, kadang mungkin turun naik gunung membersih, pasti yang muda yang kita gerakan. Yang tua tinggal membackup bagaimana arahan supaya pemuda-pemuda ini bergerak. Jadi mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan kalau di bidang pemuda. Mungkin mudah-mudahan nantinya ke depan membuat kegiatan-kegiatan yang positif bagi pemuda. Terima kasih. Mungkin saya di sini Dari nomor 1 pada dikatakan pertanyaan juga enggak, cuma sedikit saran saja. Tapi dari saran ini silahkan nanti ditanggapi oleh para calon. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya hanya saran dalam rangka menangani keamanan desa. Mungkin saran tidak usah ada kampanye terbuka, karena di sini kelihatannya kita belum siap untuk itu. Mungkin belum saatnya. Silahkan kalian kampanye door to door. Silahkan kalian tunjukkan rencana kinerja kalian dalam rangka memperbaiki desa kita ke depan. Nah, dalam rangka pembangunan yang kami hajatkan itu pemerataan yang memang benar-benar pemerataan dalam artian adil. Kemarin sudah saya bahas, adil itu tidak semua harus sama. Ekstra hati-hati. Siapa yang terdampak? Berarti kan seluruh warga terdampak. Nah, yang berikutnya kalian harus jeli. Oh, ini semua terdampak loh. Mungkin seandainya saya punya mobil, tapi terdampak juga. Jangan nanti pilih kasih. Ini yang namanya dampak. Nah, yang berikutnya untuk pembangunan, tadi saya sependapat saja. Kalian mengungkapkan dari semua RT, dari semua elemen, dari semua karang taruna itu harus terrealisasikan ke depannya. Jangan sampai nanti yang namanya majemuk ini timbul lagi pertanyaan-pertanyaan lagi dari warga. Sehingga regenerasi mungkin yang dikatakan masih muda-muda ini harus pandai menghandle untuk itu, mengcover semua itu. Sehingga gaya-gaya bahari itu tidak ada lagi. Kalau toh ada mungkin ya yang baiknya saja diambil, yang kurang baik jangan. Yang berikutnya lagi tuh tolong dihidupkan lebih demokrasinya. Demokrasi itu mengambil aspirasi dari bawah. Jangan terlalu banyak di pulpen. Ambil dari bawah memang